Hello dear student Green Building. Kita akan melanjutkan video yang sebelumnya. Kalau video sebelumnya itu membahas tentang site development, tentang pemilihan site, terus kemudian connecting antara bangunan satu dengan bangunan yang lainnya, terus perkembangan kota, dan alasan kenapa kita harus memikirkan site development. Nah, the next-nya ini berfokus pada green transportation, terus kemudian public transportation, terus nanti kita lihat deh, saya kok agak lupa ya. Ini sebenarnya video 1 dan video 2 ini kalau di offline itu 1 kali pertemuan, ya. Karena dibikin video, saya bagi 2 materinya supaya ngelihatnya tuh nggak terlalu lama ya, nggak bosen, kalian ada break ya. Saya langsung aja, nggak usah lama-lama, ntar kalian udah keburu bosen ya. Oke, oke, iya, sebentar. Oke, ini site development ya, melanjutkan perkuliahan sebelumnya atau video sebelumnya. Ya, ini pemandangan yang aduhai banget nih. Apalagi kampus kita kalau sore, kalau saya nyebrang di bridge ya, di JPO, ini pemandangan yang kalau kita melihat sisi positifnya, cantik banget ya. Lampu-lampu merah dari tampak belakang kendaraan itu kelihatan. Ya seperti gini. Tapi kalau kita ngeliatnya, aduh serem nih, ngeri nih, macet ya, nggak suka lihatnya. Ya. Dan ini kalau pagi hari, Senin pagi, nah modelnya ini seperti ini. Sebentar ya, saya mau matikan handphone dulu karena suaranya ngeganggu, dangdong-dangdong ya. Pasti suka lupa setiap kali bikin video. Nah, kenapa kita harus memikirkan site development? Karena ini dampaknya seperti ini. Kalau di video yang sebelumnya, banyak tumbuh suburban, kemudian orang tiap hari sebagai komuter berangkat pagi ke Jakarta untuk bekerja, kemudian pulang lagi, dan inilah akibatnya. Dan kemudian orientasi pembangunan kota itu berorientasi ke private car, ya, infrastruktur diperbaikin, kasih jalan, infrastruktur diperbaikin, kasih jalan. Jalannya semakin diluaskan, semakin jalan diluaskan, semakin banyak mobil yang ikut di dalamnya, semakin banyak orang termotivasi untuk beli mobil, pengen nyoba gitu ya, pengen nyoba jalannya. Nah, makanya pembangunannya itu bergeser, harusnya pembangunan yang berdasarkan moda transportasi publik. Terus ada connecting antara satu kota dengan kota yang lainnya dengan transportasi publik. Terus connecting antar transportasi publik. Ya. Ya. Kalau kita menggunakan transportasi transportasi private, ya, ini kelihatan ya CO2 emission-nya yang semakin lama semakin tinggi, mulai tahun 1870, ya sudah di abad 18 ya, sekarang kita udah 2000. Nah, ini terjadi lonjakan yang sangat tinggi banget. Nah, itu dimulai dari tahun 1960 sampai ke 2000 langsung tinggi, sampai 370 ya. Sebenarnya kalau saya bilang kondisi pandemi ini menekan polusi. Ya, banyak sekali yang ditekan polusi. Terus orang menahan diri untuk tidak pergi kalau nggak penting, gitu kan. Jadi terus boomingnya ini seperti recovery, ya, menyembuhkan dirinya sendiri. Ya. Oke, terus berikutnya ini adanya connection antar building. Jadi building satu dengan building ini ada connection-nya, ada hubungannya, dihubungkan, gitu. Ya, kan selama ini satu bangunan dengan bangunan yang lain itu merasa bahwa ada batasnya untuk keamanan dan lain sebagainya. Oke lah untuk keamanan dan lain sebagainya. Tapi tidak ada salahnya kan kalau kita buka untuk jalur pejalan kaki, gitu. Ya. Dengan begini, memangkas orang, misalnya dia akan ke 2 building dari sini.
dia harus keluar dulu, kemudian harus naik transportasi, ya tahulah karakter orang Indonesia itu kan males gitu loh, jalan kaki, panas lah apa segala macam gitu. Dengan begini kan shortcut, ya. Dan itu shortcut itu disarankan di green building. Nah, terus provide direct connection nih kalau kita lihat nih, nih, bentar ya. Saya suka pakai annotate, cuman kalau ke slide berikutnya tuh biasanya annotate harus dimatiin dulu. Nah, nih. Jadi orang dari bridge itu ke sini, nah, dia merasa nggak perlu turun dulu, lewat sini, masuk ke sini, langsung connecting ke sini. Nah, kontrolnya ada di sini. Itu kan sudah dilakukan ya, di depan kampus kita ada bridge yang menghubungkan JPO langsung ke bangunan kita, gitu. Dan cukup baik dirawat, ya saya appreciate sekali dengan building management APL Group ya yang menyediakan ini sangat membantu banget. Terus kemudian memotivasi orang untuk menyeberang itu kan kadang-kadang kita kok nyebrangnya males ya, yaudah naik kendaraan aja gitu. Tapi cukup menggunakan JPO ini. Oke, terus berikutnya ini kalau pakai annotate responnya agak lambat. Mana, halo? Kenapa tidak ada pergerakan? Oh, kebablasan. Nah, ini ya kan. Nih, saya lingkarin. Ini ada connecting. Ya. Ini gedung APL, tapi saya lupa daerah mana ini ya. Sebentar. Kampus kita ya. Siwer. Karena remang-remang. Sudah sore. Terus kemudian, nah ini connected antar building. Bisa dilihat. Ya. Jadi orang nggak perlu turun dulu lewat entrance. Ya. Tentunya di sini ada kontrolnya ya. Nah ini jembatan bridge ini. Nah, ini contoh yang bagus ya. Nah ini kalau terhubung kan bagus banget nih di Bundaran HI nih. Dia mau ke sana, ke sana, ke sana. Sekarang bayangkan kalau kita dari Hotel Indonesia mau, ini Hotel Indonesia ya, mau nyebrang ke arah sisi sebelah sini ke apa namanya, The Sky BCA ya, Menara BCA. Nah, gimana tuh putranya jalan dulu, nyebrang dulu. Nah ini kalau dikasih connecting seperti ini kan lebih memudahkan. Nah, terus kemudian connectingnya bisa juga underpass dari bawah, itu. Ya. Ini sebenarnya menjadi ide-ide kalian untuk mendesain atau nanti bikin TA. Ini belum ada nih, belum ada yang mengusulkan. Sudah ada ya kemarin Arnold. Dia bikin jalan layang yang memutuskan atau menyelesaikan masalah kemacetan. Ya, itu buat saya ide yang keren banget ya. Tapi apa namanya, nggak semuanya berani seperti itu ya. Terlalu, kalau menurut saya, desain pada saat kalian kuliah, curahkan aja kreativitasnya dengan batasan-batasan, aturan-aturan tertentu gitu. Tapi jangan terlalu mengekang sehingga tidak berani berbuat apa-apa. Nah, terus kemudian ini mereduksi parkir, ya. Di parking area direduksi, terus kemudian dibikin yang lainnya, dibikin ruang terbuka, dibikin fungsi-fungsi lainnya, fungsi publik yang lebih bermanfaat ketimbang dari parkir ya. Nah, terus kemudian memotivasi orang untuk apa namanya, menggunakan transportasi publik, ada shuttle bus, ya kan. Jadi diatur. Kalau bisa kantor-kantor menyiapkan shuttle bus, nanti patungan lah gitu ya. Misalnya ya bayarnya mungkin lebih murah ya. Tapi terjadwal pagi sama sore gitu. Jadi pun dalam bekerja kita memanage waktu dengan baik gitu kan. Nggak ada overtime. Ya dengan sebenarnya kalau kalian overtime itu bukan berarti kerjanya bagus loh. Itu menunjukkan bahwa nggak bisa arrange waktu dengan baik gitu. Ya kalau kita lihat tuh dengan begini kita akan arrange jam 5 saya harus sudah selesai nih.
pekerjaan saya harus siap gitu. Jadi kalau waktu jam istirahat tidak dipakai terlalu lama gitu ya, dipakai seperlunya. Terus kemudian dengan parkir sepeda, kemudian ini yang paling gampang tuh dengan share car. Kalau saya bilang dulu omprengan, saya dulu suka banget naik omprengan. Jadi ada mobil yang mau ke Jakarta, dia nyetir sendiri, dia punya space, ya kira-kira bisa kasih tumpangan 4 orang, ya lumayan 4 orang tuh bayar 5.000, kan dia dapat tambahan 20.000. Ya, misalnya dia nggak bawa kita pun dia akhirnya ke Jakarta juga kan, gitu. Terus kemudian parkir yang terbatas, maksudnya gini, boleh maksimum parkir 2 jam gitu. Terus ada aturan nggak boleh parkir dari jam segini sampai jam segini. Ini sebenarnya aturan-aturan ini jadi membuat orang nggak usah bawa kendaraan deh, ntar nggak bisa parkir gitu kan. Jadi semakin berkurang penggunaan kendaraan private. Terus sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah Jakarta itu juga bagus juga, ganjil genap pada waktu pada waktu tanggal ganjil, mobil yang plat ganjil, tanggal genap, plat genap. Itu kan berkurang sampai 50% ya dari jumlah kendaraan. Terus kemudian ada nih rute kereta ini di Singapura. Nah, kalau kalian ke Singapura, di bandara sudah ada tuh petanya. Gitu. Saya mengandalkan banget ini pakai peta di Singapura. Jadi kalau di Singapura itu ada kereta sampai jam 11 malam dan saya sangat menggunakan ya. Jadi pernah dari bandara sampai di bandara jam 9, terus kemudian saya naik kereta ke Chinatown ya. Apalagi teknologi sekarang maju dengan menggunakan Google Map itu kebantu banget. Sampai tuh ke hotelnya dengan aman damai. mungkin karena dulu belum tahu jadi belum udah takut, tapi teman saya udah kasih tahu kalau di Singapura tuh aman, terus kemudian asal kamu tahu tujuannya mana, turun di mana, itu udah pasti aman. Terus Google Map-nya juga oke. Jadi Google Map di sana saya ambil bocoran Wi-Fi di bandara. Nah, saya tentukan arahnya. Terus ketika Wi-Fi-nya sudah habis, itu Google Map-nya tuh ini menuntun kemana kita mau pergi dan nunjukin sampai sini. Walaupun itu sudah offline ya, Wi-Fi-nya nggak ada gitu. Jadi kebantu banget gitu. Terus kalau yang ini ada di Prancis, cukup agak banyak juga ya. Nah, ini saya punya pengalaman juga waktu ke Prancis, memang sudah agak lama ya, tahun 2014 dari bandara ke Gare du Nord, saya mengandalkan peta ini, ya, mengandalkan peta, terus kemudian ini pengalaman yang lucu banget, mengandalkan peta dan mengandalkan alamat dengan tulisan yang jelas gitu, karena spelling kita kan berbeda dengan spellingnya orang di Prancis, jadi kalau tanya alamat tinggal tunjukin aja, ntar kita ngomong salah gitu kan. Seperti tulisannya Gare du Nord itu kan tulisannya Gare du Nord gitu kan, kita salah ngomong mereka nggak paham gitu. Ya ini, nah ini yang saya bilang Gare du Nord. Gare du Nord ini masuk stasiun yang besar ya, jadi aksesnya ada dari bandara. Jadi dari bandara saya ke kota Paris di Gare du Nord. Dari Gare du Nord saya jalan sedikit aja udah sampai hotel. Nah sudah itu saya traveling deh. Cari data-data bis, cari data-data transportasi publik, udah jalan muter-muter, beli tiket, jalan muter, akhirnya balik ke hotel lagi. Itu saya lakukan 2 hari sebelum kembali ke Indonesia. Jadi saya ada training di Swedia selama 1 bulan. Saya mampir ke Perancis mau traveling ya, mau eksplorasi bangunan-bangunan yang ada di Perancis. Nah ini Gare du Nord, ya. Stasiunnya cukup besar. Ya. Terus kemudian ini di Singapura, parkir sepeda. Jadi dibuat view yang lucu, ya kan, ada mural-mural yang bagus gitu. Mungkin
di sana tidak terlalu panas ya, jadi sepedanya itu bisa diparkir tanpa ada peneduh gitu, tapi sebaiknya sepedanya ada peneduhnya entah berupa vegetasi atau berupa atap gitu. Nah ini desainnya lucu-lucu ya untuk parkir sepeda. Nah terus kemudian ini di Singapura juga ada transportasi publik, ada pemisahan yang jelas, ada jalur pejalan kaki, terus ada private. Ini jalur pejalan kaki disediain banget gitu loh. Artinya tetap diprioritaskan. Orang jalan kaki itu harus dihormatin. Semua kendaraan tuh harus berhenti kalau ada orang jalan kaki nyebrang. Ya, pengalaman saya waktu di Swedia, padahal jarak kendaraan tuh sangat sedikit ya, private car tuh sedikit banget karena memang transportasi publiknya bagus. Nah, ketika saya jalan, nyebrang, padahal masih jauh. Mobil tuh sudah berhenti dulu, karena dia melihat ada orang mau nyebrang. Dan ternyata pengalaman itu juga dirasakan oleh anak saya, waktu dia ke Melbourne, ya seperti itu juga. Makanya ketika di sini, mau nyebrang, mobil nggak mau berhenti, dia marah-marah banget. Tapi, begitulah perilaku tempat kita ya. Nanti mungkin suatu saat akan berubah menjadi orang yang menghormati pejalan kaki. Nah, ini kita lihat jalur pejalan kakinya cukup nyaman, banyak pohon-pohon, banyak naungan, gitu. Terus kemudian di jalur pejalan kaki itu juga ini detail-detailnya ya. Terus kemudian juga ada kayak solar panel, ya. Ini kalau nggak salah solar panel untuk memberikan energi untuk lighting di jalur pejalan kaki. Nah, ini green building romantis ya. Artinya kita mengharapkan green building terintegrasi dengan kota sehingga kotanya lebih sehat gitu ya. Nah ini Dongtan Development, desainnya oleh Arup. Ya Arup tuh konsultan yang ada di Singapura, proyeknya ada di seluruh dunia. Terus kemudian transport, ya udah transportasi maksudnya urban konteks, greenfield, rural. Terus kemudian bangunan dari medium ke high density. Jadi sudah nggak ada lagi bangunan yang di atas tanah ya. Terus kemudian integrated mixed use development. Kita nggak usah terlalu jauh-jauh ya cari contoh ya. CP, APL Tower, terus kemudian Neo Soho, terus kemudian Medit, itu kan satu kesatuan, integrated mixed use development gitu. Ada hotelnya, ada apartemennya, kemudian ada mall-nya, ada perkantoran, semua lengkap. Ada kampusnya juga, kampus kita ada di situ. Nah, mid-rise to high-rise compact and mixed development dari layered green open spaces, maksimum sidewalk dan pedestrian plaza, jadi menyiapkan sebanyak-banyaknya sidewalk ya, pejalan kaki dan plaza-plaza untuk jalur pejalan kaki. Ya, meminimalkan jalan, terus high density artinya supaya buildingnya tuh banyak yang tinggal di sana dan semakin banyak ruang hijau, terus meminimalkan jalur pejalan kaki, memaksimalkan public transportasi, dan ya cita-cita kita untuk develop green fields ya. Nah ini green building realism, ya. Ada efficient land use, efficient travel, increase environmental capacity, improve connectivity, provide good microclimate, reduce emission, reduce carbon footprint. Ya. Nah, itu kan cita-cita kita sama-sama. Jadi kotanya tuh menjadi kota yang green ya, yang sehat, penduduknya lifestyle-nya meningkat, kesehatannya meningkat. Nah, tentunya akan meningkatkan produktivitas juga. Nah, ini contoh-contoh ada bridge-nya, ada ruang terbuka hijaunya banyak, seperti itu ya. Nah, ini ada yang tahu nih? Oh, ada tulisannya. Oasia Hotel by Woha. Ya, ini hotel di mana di Singapura. Aduh, arsiteknya Woha. Ini lucu dan keren banget. Saya udah pernah ke sini.
Saya pernah dari luar masuk ke dalam sampai ke atas itu, ya, bagaimana mereka mengelola fasadnya, bagaimana maintenance tanaman-tanamannya, itu saya belajar banyak. Tentunya saya akan share ilmunya ke kalian dalam mendesain nanti terkait dengan ADS 5. Nah ini yang di lantai 3 nih kalau nggak salah nih, yang di layer yang sebelah sini. Nah kayak gini. Sorry. Oke, terus ini layer yang paling di atas. Nah paling atas ini nih bisa ngelihat ke luar sana. Nah, kalau ini saya ngambil ya dari Instagram, ini ada sumbernya. Facade to breathe, facade for shade, facade for a natural ventilation, facade to listen to, facade to touch, facade to taste. Kita bermain facade tuh banyak banget ide-idenya ya. Nah ini dari bangunan modular system, planter dan structure. Jadi tanaman-tanaman ini dikaitkan dengan structure. Ini ada linknya, kalian kalau mau lihat tinggal klik ya. Ya, ini bagaimana green roof ya di atas atap. Jadi saya rasa sekian dulu. Sebenarnya saya mau cerita nih. Lihat ini saya tiba-tiba ingat ke Funan, ya ke Funan, terus ke Design Orchard yang di Singapura. Nah di Funan itu mall, tapi mall lifestyle. Jadi bisa lewat sepeda di dalamnya. Terus kemudian di atasnya ada urban farming. Urban farming, the true urban farming ya. Artinya bukan hanya sekedar gimmick, tapi itu si tanamannya itu tumbuh dan tanaman yang produktif gitu. Ada rempah-rempah, ada sayuran, terus kemudian ada lapangan bolanya di atas, ada tempat duduk-duduknya gitu. Jadi benar-benar si roof garden-nya itu berfungsi gitu ya, bukan hanya sekedar estetika tapi punya fungsi. Terus kemudian ke desain orchard juga seperti itu, ada garden di atas pertokoan-pertokoannya gitu. Sayang sekali ya di semester ini kita masih belum bisa field trip gitu. Padahal saya tuh paling seneng deh nemenin kalian field trip ya. Itu kayak refresh ilmu-ilmu yang baru, terus kemudian bisa menyentuh the true project, the real case gitu. Oke. Terima kasih semuanya. Ya, sudah selesai. Ntar saya end share dulu. Stop share. Oke. Oke. Kita lanjutkan nanti di kelas. Kita diskusi apa yang ingin kalian ketahui, apa yang ingin kalian eksplorasi. Tentunya berkaitan dengan tugas juga ya. Sampai ketemu di kelas ya. Stay safe, stay healthy. Thank you.